Beberapa menit kemudian, mobil hitam yang ditumpangi Mekaira melaju mulus dalam jajaran kendaraan lain di jalanan aspal ramai kendaraan. Dan selama itu pula keheningan masih menyelimuti suasana dalam mobil, yang masing-masing bungkam merapatkan bibir tak ada yang ingin memulai pembicaraan. John tampak fokus mengemudi dengan pandangan lurus ke jalanan. Ia belum juga mengutarakan maksud dari pernyataan yang ingin menyampaikan sesuatu untuk dibicarakan pada gadis yang saat ini terduduk di samping kursinya. Sesekali Mekaira mencuri pandang pada pria yang terduduk di kursi kemudi tersebut. Kenapa dia dari tadi diam saja sih? Katanya ada yang mau diomongin, tapi masih saja tak bicara. Batin Mekaira kebingungan, dan karena merasa bosan dengan suasana canggung dan hening itu, dia menyempatkan diri untuk membuka paper bag yang sedari tadi dia tenteng lalu mengeluarkan sebuah kotak makanan dari dalamnya. Daripada nungguin dia untuk bicara yang hanya diam saja bagai patung, mending isi ulang energi dulu deh. Kemudian jemari lentik Mekaira bergerak membuka tutup kotak makanan, yang seketika binar penuh nafsu lapar muncul di kedua bola mata coklatnya, menatap 2 porsi sandwich irisan daging yang terpampang dalam kotak makanan. Tahu aja kalau aku lagi kepengen sandwich, ocehan pelan Mekaira sembari mengambil 1 potongan sandwich. Sarapan pak, dia menawarkan seraya menggigit besar sehingga mulutnya terisi penuh. John melirik sekilas, ada senyuman kecil di sudut bibir tipisnya. Mekaira kembali menggigit sandwich yang ada dalam pegangan tangan secara rakus dan dengan cara mengunyah sembarang, tanpa memperdulikan lirikan orang di sebelahnya. Kau lapar apa doyan? Sampai makan seperti domba kelaparan begitu. Tenang saja, tak akan ada yang meminta bekas gigitanmu. Celetuk John dengan pandangan lurus ke depan. Dua-duanya, antara lapar dan doyan. Mekaira menimpali di sela mengunyah, kemudian menoleh ke arah samping dan menyodorkan kotak makan yang masih ada 1 porsi sandwich. Bapaknya mau? Ya, meskipun 1 saja tak cukup sih buat perut saya. Tapi saya ikhlas deh. Bapak boleh makan sandwich ini kalau mau. John menggelengkan kepala sebagai jawaban tidak. Saya sudah sarapan. Buat kau saja yang kelihatannya belum makan berhari-hari. Tolak dia mendorong kotak makan itu kembali ke si pemilik. Ya sudah kalau nggak mau. Saya juga hanya sekedar basa-basi saja kok. Bukan serius memberikan. Mekaira kembali mengambil porsi sandwich terakhir dari kotak makan, lalu menggigit besar dan mengunyahnya sembarang sampai belepotan, membuat John yang melihatnya menggelengkan kepala beberapa kali. Kau itu wanita dewasa. Tidak bisakah cara makanmu itu lebih anggun dan tenang, seperti anak bocah saja? Memang apa yang salah dengan cara makan saya? Saya masih makan lewat mulut, tidak lewat hidung tuh. Ketus Mekaira menimpali dia menggigit dengan gigitan penuh lagi. John tersenyum miring. Cara makanmu itu bagai seekor bebek. Sangat jelek sekali. Makan sandwich saja sampai menyisakan remahan kemana-mana. Jangan mengotori mobil saya. Dengus Mekaira seiring bibirnya mengerucut sebal masih penuh dengan sandwich. Kutunjukin nih cara makan bebek kayak gimana. Batin Mekaira dengan sengaja mengunyah makanan secara kasar sehingga mengeluarkan suara. Hei, John melirik kesal. Saya jadi semakin yakin kalau kau itu benar bocah jadi-jadian berbadan dewasa. Otak bodoh selalu ceroboh, tak punya sopan santun. Makan serampangan, gak ada sisi anggunnya sama sekali. Kedua bola mata Mekaira mendelik sebal dan berkata tak kalah menyindir. Cailah pak, mulutmu tajam amat dah. Setajam mulut emak-emak gosip. Saya yang sudah dewasa gini dibilang dedemit bocah. Tapi tata krama saya tak seburuk itu deh. Buktinya bapak memilih saya sebagai pasangan untuk sandiwara kan? Pukulan pelan disetir kemudi yang dilakukan John saat teringat sesuatu. Oh benar juga, saya hampir melupakan hal penting untuk disampaikan. Duh, saking terpesonanya dengan keunikan cara makan saya ya. Jadi, Bapak melupakan tujuan Bapak mengajak saya ke dalam mobil. Mekaira menimpali dengan candaan sambil tangannya bergerak menutup kotak makan yang sudah kosong. Tak lupa juga dia mengambil beberapa lembar tisu basah dan tisu kering dari dalam paper bag untuk mengelap tangan yang terasa sedikit lengket.
Percaya diri Anda terlalu tinggi, Nona. Tapi sayangnya saya memang benar-benar terpesona dengan cara makan Anda yang sangat jorok itu, sehingga membuat otak saya sejenak blank karena saking mual. Hembusan napas pelan keluar dari mulut Mekaira sudah malas beradu mulut lagi. Memang ya, kalau anak konglomerat seperti Bapak, baru melihat cara makan saya yang unik saja dibilang jorok. Tapi serah Bapak deh, mau menilai saya seperti apa. Toh saya nggak minta makan sama Bapak, dan nggak minta disuapi juga. Jadi langsung saja deh ke intinya. Sebenarnya Bapak mau ngomong hal penting apa sama saya? John memutar setir dan fokus mengemudi tanpa menoleh ke garis itu. Wajahnya berubah serius. Seperti yang sudah disepakati sebelumnya bahwa Anda mau membantu saya. Dan kebetulan semalam saya sudah mengatakan pada keluarga saya tentang Anda. Yang akhirnya mereka meminta saya untuk mengenalkan Anda. Mendengar penuturan John, sejenak Mekaira tertegun menatap diam. Sebelum akhirnya dia bertanya, mengenalkan saya? John mengangguk kecil. Bersiaplah, nanti malam kau akan ke rumah kedua orang tua saya. Apa? Nanti malam? Kaget Mekaira yang tidak menyangka akan secepat itu dia harus berperan sebagai pasangan palsu John. Alis John terangkat sebelah tersenyum kecil. Kenapa harus sekaget itu? Bukannya kau sudah setuju untuk jadi wanita samaran saya? Diingatkan kembali dengan kata wanita samaran, membuat Mekaira seketika membuang tatapan ke arah lain, merasa kecewa dan malu. Iya sih, tapi ini terlalu mendadak. Dan juga malam ini saya ada acara di rumah. John masih menatap lurus pada jalanan. Batalkan acara Anda malam ini, dan jalankan tugas Anda yang sesuai kesepakatan kita. Kemudian dia merogoh benda pipih dari balik saku jas yang dipakai, dan menyodorkan benda pipih itu. Saya akan menghubungi Anda setelah pulang kerja. Tanpa bergerak sedikit pun, Mekaira terlihat kebingungan dengan maksud John. Dia menatap pada ponsel yang disodorkan. Ini maksudnya apa ya? Hembusan napas panjang dari mulut John. Kau itu benar-benar. Sudahlah. Percuma saya menceramahimu. Kalau memang sudah bodoh dari lahir. Kok Bapak tahu kalau saya bodoh dari lahir? Jadi, lain kali kalau ada apa-apa jangan pakai isyarat ya, Pak. Langsung bicara saja, karena takut saya bikin Bapak emosi lagi. Cepat masukkan nomormu. Saya perlu menghubungimu nanti, kata John menggerakkan tangan yang masih memegangi ponsel. Segera Mekaira menyambar ponsel itu dan menekan sebuah tombol untuk menyalakan layar ponsel yang meredup gelap. Wah, cantik banget. Kagum Mekaira saat layar itu menampilkan foto wanita cantik berambut hitam panjang yang lurus tengah tersenyum lebar. Dia masih terpaku menatap kagum pada foto itu sampai-sampai tak berkedip. Deman John seketika membuat Mekaira tersadar dari keterpakuannya. Kenapa kau lama sekali hanya memasukkan nomor saja? Apa karena kau menginginkan ponsel itu? Tenang saja, saya akan belikan ponsel yang lebih bagus dari ponsel itu. Sebagai imbalan jika kerjamu bagus. Aku lupa, gara-gara wanita ini terlalu cantik sampai aku lupa deh. Gumam pelan Mekaira sambil menekan angka-angka di panel keypad dan memasukkan nomor ponsel miliknya. Nih Pak, sudah saya masukkan nomor saya. Mekaira mengembalikan kembali ponsel tersebut ke pemiliknya yang langsung diterima. Tapi saya tetap tidak akan mau menerima imbalan apapun dari Bapak. Jadi jangan belikan saya ponsel ya. Soalnya ponsel saya masih sehat walafiat tanpa cacat. Jadi tak perlu ponsel baru. Baiklah jika itu mau Anda. Tapi jika sudah saya bilang beberapa kali, masih saja Bapak tidak mau mengerti sih. Kalau saya tidak akan menerima imbalan apapun. Serobot Mekaira memotong ucapan, membuat John seketika terdiam tak bersuara. Sampai mobil yang dia kendarai telah sampai tepat di depan bangunan tempat orang-orang sakit berobat. Juga tempat di mana Mekaira menjalankan tugas sebagai pekerja medis dalam menangani persalinan para ibu. Mekaira membuka pintu mobil, lalu menurunkan kaki menapaki ubin teras. Dia masih belum sepenuhnya keluar dari mobil. Selesai tugas akan saya jemput, jadi tunggu sampai saya menghubungi, kata John. Oke deh. Kalau gitu makasih tumpangannya Pak, dan hati-hati di jalan.
balas Mekaira tersenyum lalu keluar mobil. Setelah tak ada lagi yang akan diucapkan, John menekan pedal gas dan kembali melajukan mobilnya meninggalkan gadis itu yang masih berdiri menatap kepergiannya. Sepergian John, segera Mekaira berbalik berjalan menuju pintu masuk rumah sakit. Saat berjalan sekilas terlintas sebuah gambaran foto wanita cantik yang dilihatnya tadi, sampai menciptakan kerutan keanehan penuh tanda tanya di wajah. Siapa ya foto wanita tadi? Apa itu pacar Pak John? Tapi kalau pacarnya, kenapa dia harus dijodohkan segala? Apa mungkin cinta mereka tak direstui ya? Mana mungkin deh. Wanita secantik itu nggak direstui. Tapi kata Alita, Pak John itu nggak punya pacar. Membuatku penasaran saja sih. Celotehan Mekaira mengeluarkan kesimpulan yang muncul dalam otaknya.